lazima al-istighfar, kadang menyalahkan orang lain, melazimi menyalahkan diri sendiri, lalu meminta ampun dan terus meminta ampun, akan Allah berikan jalan yang sempit jadi terbuka, yang khusus akan terhurai, rezeki datang tiada terkira. Cuma lazimal istighfar, kita kada tugul kadang-kadang mengaku salah, kita malah mengaku bujur dan menyalahkan orang lain. Unda sudah tuh madehi nyawa nakai, nyawa neng ini dasar hantu tompunau, abutnya mudahan mati jadi hantu 7 turunan. Kabul, siapa nang berdahulu didapatinya? Abahnya juga. Itu kadang-kadang emosi kita. Secara johir, jujur, kita sudah memadahi. Secara johir kita sudah ma'arahkan. Lalu inya kada ma'asi. Lalu ketika inya kada ma'asi, bermamai pulang kita. Kayak apa lagi ngawani? Nah kayak unda nih sudah sayang, lawan nyawa-nyawa nih dasar hantu, tak tapi pintar. Bungol nih. Pagat laziman, putus laziman. Harusnya kita sadar, ini kesalahanku dengan Allah, ini kesalahanku dengan Allah, hingga Allah membalaskan dengan kada ma'asinya anakku. Terus begitu dan meminta ampun kepada Allah, dan terus memintakan ampun sambil menasihati pegamat. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin, akan Allah berikan jalan yang sempit, ada jalan keluar. Kenapa? Man lazima al-istighfar. Itu kekarahan kita, itu kekurangan kita. Kita mudah menyalahkan orang, tapi kada pernah melihat kesalahan kita sendiri. Orang beruntung, orang yang menyalahkan dirinya dan datang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa zahadahu fid dunya. Orang beruntung dunia dan akhirat, orang yang selalu merasa cukup dan labihan, diberi rezeki oleh Allah hingga kada terpikir lagi untuk mencari tambahan. Cukup, labihan Tuhan. Makasih Tuhan. Kalimat paling indah yang keluar dari mulutnya, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dia tidak lagi mencari sesuatu. Kenapa tidak mencari? Cukup. Orang yang mengejar dunia, orang yang telah kemasukan virus rasa kurang. Selama rasa kurang itu muncul di dalam hati, dia terus kejar dunia. Kenapa? Rasa kurang yang mendorongnya untuk menyasar dunia. Akhirnya rasa kurang itu bila tetap hadir, dia terus mengejar hingga sampai ajal datang menjemput, baru dia sadar bahwa sebenarnya dia salah cara. Bukan mengejar jawabannya, karena semakin dikejar, rasa kurang yang menghalangi terwujudnya cita-cita. Namun sesuatu yang dikejar akan didapat bila dengan cara cukup dan labihan ya Allah, maka yang dikejar akan didapat. Kita salah, rasa kurang muncul, akhirnya kurang terus. Ya Allah, duit sudah 750 triliun, ya kurang aja lagi ya Allah. Cukup tuh habis saya sudah. Malam ini nang kada dapat nasi, makasih ya Allah. Sudah, jangan tapi makasih ya Allah. Kenapa? Alhamdulillah kawa hadir, kawa berkumpul menghadiri acara haul orang soleh, biar kada dapat makanan, yang penting dapat syafaat. Nah, makasih ya Allah, ini nang kebetulan kada dapat nasi, jadi makasih terus. Kalau muncul rasa kurang, terjadilah persaingan. Kalau muncul rasa kurang, terjadilah sikut menyikut, bahkan kepada diri sanak sendiri. Apa yang bikin persekutan, perkelahian, bahkan macam-macam segalanya yang kada di luar logika, lalu satu virus yang dimasukkan oleh dunia ke dalam benak hati dan pikiran, rasa kurang.
lawan ning sanak petimpasan cebuting virus jadi masukannya jauh lalu lawan kada ding sanak laginya lawan ding sanak betimpasan gara-gara merabutakan sekilan tanah aja sekilan tanah berabut karenanya merasa kurang nyawa bilanya ambil timpas jadi jeneng di sana timpas kita berganti timpas nah sekilan jaka merabutakan separuh dunia ayo aja betimpas ada juga hasilnya separuh dunia tegono jo sedikit lahan ini sekilan segan mati gitu gak cukup kuburan tapi itulah nah mudah-mudahan zahadahu fid dunya orang beruntung orang yang merasa cukup silahkan berkeinginan tapi lihat kemampuan bisi duit 25.000 hanya berkehendak jangan berkehendak dulu duitnya belum ada lagi selawi ribu hanya berkehendak hendak apa ada mau sakit hati jadi nukar rokok sebilah lawi ribu sebilah berapa misalnya 3.000 selawi potong 3 22 baras setengah liter rokok tuh dinyalai diisap 3 kali pajahi buat dam kentong bisa-bisa cukup ya kan pokoknya bila dijulungi Tuhan dijamu Tuhan julungi Tuhan makasih jangan sampai masuk ke pikiran dan ke hati kita kurang ya Allah lalu kejar alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir telah melalaikan hilang kesadaran haga terus sampai kada sadar haga terus jaka begana tu dapat haga terus hatta zurtum al maqabir hatta muttum wadufintum sampai nyawa mati mbak dipatak ke kubur hanya sadar nah mudah-mudahan pejabat masyarakat alim ulama kita semua jangan sampai dunia membuat kita kada bersyukur sesungguhnya kehadiran dunia adalah jembatan buat kita bersyukur kepada Allah jangan lihat kecil dan besarnya orang pergi umrah kemudian dia datang memberi kita hadiah kecil sederhana hanya 1 siwak terima jangan lihat siwaknya lihat perjuangannya lihat pengorbanannya ke Mekah kasihan berapa hari di Madinah berapa hari di Mekah kemudian membawa ke Banjar lalu membawakan siwak kepada kita guru ini nah ulun keganangan yang ulun tukarakan yang siwak jangan lihat sebiji nasinya lihat perjuangan dan pengorbanan yang telah Allah berikan berapa tentara yang dikirim Allah petani dibukakan hati untuk bertanam kemudian petani menunggu hasil panen dengan sabar dan berdoa terus setelah dipanen terus dikatam katam itu ada besi berapa tentara Allah turunkan ke gunung mencari besi kemudian diolah jadi kataman terus lagi terus berapa tentara Allah jangan lihat sebiji nasi lihat perhatian Allah lihat kasih sayang Allah jangan lihat sebiji siwak tapi lihat betapa orang perhatian kepada kita ciumlah sebiji siwak seakan-akan mencium dan menghargai kasih sayang orang ambil sebiji nasi yang keluar dari piring kita harus hargai sebiji nasi karena betapa perhatian betapa kasih sayang Allah terkumpul banyak di dalam situ orang yang menghargai Allah orang yang selalu bersyukur kepada Allah walaupun hanya sebiji nasi kita telah dilupakan oleh dunia yang menyihir kita sebiji nasi kita anggap tidak berharga 1 siwak sudah tidak ada nilainya sungguh jahat hati ini telah tertutup telah terdinding dengan melihat betapa perhatian
perhatian Allah besar dan agung. Tertutupnya ke sana, terdindingnya memandang itu, hingga manakala pemberian Allah yang memang zahirnya kecil, kita tidak pandai menyukurinya. Kalimat terima kasih dari sebiji nasi itu pun belum mencukupi akan kasih sayang Allah dari sebiji nasi itu. Syukurilah apa yang ada agar kita selamat dan beruntung hidup dunia dan akhirat. Sebagai penutup daripada penutup, kita orang nakal, kita banyak dosa. Mungkin sembahyang wajib itu pun belum tentu sesuai dengan permintaan Allah. Kenapa sembahyang kita mahayabang? Walaupun 4 rakaat zuhur, tapi hati kita kemana? Walaupun 4 rakaat zuhur belum tentu yang diperintah Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa jalan keluar paling sederhana agar kita selamat dunia dan akhirat? Satu, jangan hilangkan cinta kita kepada orang saleh. Jangan hilangkan cinta kita kepada orang saleh. Karena dengan berkat cinta kepada orang saleh, anjing yang najis mughalladhah Allah masukkan ke dalam surga, karena dia menemani ashabul kahfi di dalam gua. Burung masuk surga. Kibas Nabi Ismail masuk surga. Semua hanya karena satu, cinta dengan orang saleh. Orang saleh itu siapa? Orang yang punya akhlak, orang yang punya budi pekerti. Siapapun yang punya akhlak kepada Allah, punya akhlak kepada manusia, itulah orang saleh. Laisa bikasratil shalah wala bikasratil siyam. Bukan karena rajin sembahyang sunat, bukan karena rajin puasa sunat, tapi sama Allah dia berakhlak. Kada pernah menggurunung, kada pernah menakuni, kada pernah mempelampangi Allah. Selalu belajar mengerti, memahami, memuji, menyanjung, kagum dengan Allah. Walaupun Allah berikan bala dan musibah, dia tetap kagum, memuji, menyanjung, membesarkan Allah. Sama makhluk dia punya kasih sayang, mendoakan, selalu menghargai, selalu menghormati, selalu menutupi aib orang. Seperti manakib tadi yang kita simpulkan, kelebihan almarhum bukan karena ilmu, kelebihan almarhum bukan karena amal, kelebihan almarhum bukan karena ibadat, tapi tertulis dalam manakib tadi, semua karena akhlak, semua karena akhlak. Akhlak agung yang beliau miliki, dengan musuh tak pernah membalas, dengan orang yang menghina tak mendoakan apa-apa. Akhlak inilah yang menjadi atributnya orang saleh. Bukan bolang, bukan gamis, bukan sorban, tapi akhlak orangnya saleh. Akhlak itulah atribut khas yang dimiliki oleh orang saleh. Semoga kita jangan dicabut cinta kita kepada orang-orang saleh, dan secara jujur, siapa yang kada ketuju dengan orang yang akhlaknya mulia? Siapa yang kada ketuju dengan orang yang akhlaknya agung? Siapa? Muha kada jadi ukuran, kulit warnanya kada jadi ukuran. Kalau kita bergaul dia punya akhlak yang bagus, kita pasti tumbuh cinta dan ketuju dengan akhlak-akhlak orang yang seperti itu. Minta ampun terutama kepada Ayahanda Guru Panglima atas ucapan-ucapan ulun yang sebenarnya kada pantas dengan di hadapan dan dihadiri sidin. Minta ampun, minta ridho pada adabnya ulun, dan minta ampun kepada jamaah atas kekurangan-kekurangan yang mungkin ada dalam ucapan ulun yang kada nyaman atau menyakiti tubuhan pian. Semoga kita semua berkah, ketuju dengan orang saleh, ketuju dengan Rasulullah, ketuju dengan orang wari, ketuju dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan ketujuh kita ini membuat kita terkumpul dengan mereka di dalam surga. Kalau kita membawa amal tak kita miliki, kalau kita membawa kelebihan tak kita pegang, tapi insya Allah dengan cinta yang walaupun hanya sekecil debu akan membuat kita masuk surga, mendapat nikmat seluas dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.